Dan SK tersebut ada dugaan maladministrasi serta penyalahgunaan kewenangan dari para pihak terkait di lingkungan KPK. Dan tentunya kami percaya Ombudsman RI punya kompetensi. Kami mengharapkan seandainya memang terjadi maladministrasi sesuai kewenangan dari Ombudsman, kami mengharapkan ada tindak lanjut tentang pembatalan SK tersebut. Tentunya ini prosesnya. Hal yang merupakan batu uji di Ombudsman terkait dengan dugaan terjadi atau tidak terjadinya maladministrasi dalam proses pemberhentian Pak Endar dari status sebagai pegawai KPK, dan juga tadi disampaikan sebagai bagian akhir adalah harapan Pak Endar sebagai pelapor terhadap penyelesaian kasus ini oleh Ombudsman Republik Indonesia. Karena di Ombudsman ini masuk ke soal kepegawaian, untuk nanti kita akan periksa lebih lanjut. Ini adalah bukan sebuah hal yang baru pertama kalinya dilakukan oleh Pak Firly Bahuri. Ini sudah berkali-kali bahkan. Nah, makanya kemarin terakhir saya meminta Dewan Pengawas KPK untuk memberhentikan atau minimal itu menonaktifkan dulu Saudara Firly Bahuri, agar kemudian pelaksanaan pemeriksaannya ini bisa lebih objektif, tidak konflik of interest lagi. Ya, seharusnya memang Firly Bahuri harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Tapi kita kan harus melihat perspektifnya, perspektif Dewas yang selama ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk malah melindungi berbagai tindakan pimpinan KPK yang bermasalah. Misalnya dalam konteks pemberhentian Pak Endar, ya, di dalam pasal 30 peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa pengembalian pegawai kepada institusi asal hanya bisa dilakukan jika figur tersebut dijatuhi sanksi pelanggaran berat, ya. Brigjen Endar laporkan Firly Bahuri Sekjen KPK ke Ombudsman. Brigjen Endar Priantoro resmi melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Haharefa ke Ombudsman. Endar melaporkan dugaan maladministrasi yang diduga dilakukan terlapor terkait pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Hari ini saya melaporkan kepada Ombudsman terkait dengan terbitnya surat keputusan pemberhentian dengan hormat yang telah dikeluarkan KPK pada tanggal 31 Maret yang lalu. Dalam hal menurut saya, proses penerbitan SK tersebut ada dugaan maladministrasi serta penyalahgunaan kewenangan dari para pihak terkait di lingkungan KPK. Kata Endar di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin 17 April. Terlapornya tentunya yang tanda tangani dan salah satu pimpinan, lanjut Endar. Menurut Endar, pemberhentiannya erat dengan penyalahgunaan wewenang. Dia menilai hal itu juga berkaitan dengan intervensi terhadap upaya penegakan hukum. Pemberhentian ini merupakan penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan penggunaan wewenang tersebut, melalui upaya untuk mengintervensi independensi penegakan hukum, melalui rekayasa perkara dan pembocoran informasi yang bersifat rahasia, sehingga merusak independensi dan due process of law, katanya. Endar mengatakan sejumlah bukti dokumen telah diserahkan kepada pihak Ombudsman. Runutan pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK yang dinilai janggal pun telah dijabarkan. Jenderal Bintang 1 ini menyerahkan proses pelaporannya itu kepada Ombudsman. Endar berharap lewat mekanisme Ombudsman surat keputusan terkait pencopotannya bisa dibatalkan. Tentunya kami mengharapkan seandainya terjadi maladministrasi sesuai kewenangan dari Ombudsman, kami mengharapkan adanya tindak lanjut tentang pembatalan SK tersebut, jelas Endar. KPK mencopot Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan dengan alasan masa tugasnya dari Polri berakhir pada 31 Maret 2023. Pencopotan itu kemudian menuai polemik karena Kapolri telah memperpanjang masa tugas Endar di KPK dengan surat kepada pimpinan KPK tertanggal 29 Maret 2023. Kapolri juga kembali membalas surat penghadapan kembali Endar ke Polri yang dikirim KPK. Dalam surat itu, Kapolri kembali meminta agar Endar tetap bertugas di KPK. Endar pun telah mengadukan polemik ini ke Dewan Pengawas KPK. Dia berharap Dewas bisa menuntaskan polemik yang terjadi.